Hukum laju dan model hukum pangkat. Sebelumnya kita tahu bahwa laju reaksi itu bergantung pada konsentrasi reaktan yang terlibat di dalam reaksi. Dan semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi juga tumbukan yang terjadi antar molekul. Akibatnya, reaksi lebih sering terjadi dan laju reaksi meningkat. Atau laju reaksi digambarkan sebagai fungsi dari konsentrasi reaktan yang terlibat. Sekarang kita masuk ke model hukum pangkat. Model hukum pangkat adalah salah satu bentuk yang biasa digunakan untuk menggambarkan pengaruh konsentrasi reaktan atau spesi pada laju reaksi. Nah, inilah yang disebut kita dengan model hukum pangkat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, min A sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi reaktan A pangkat alfa dan dikali konsentrasi reaktan B pangkat beta. Dengan order total atau N sama dengan alfa ditambah beta. Unit dari K atau kosata laju dapat kita hitung sebagai berikut. Jadi konsentrasi dipangkatkan 1 min N per time atau per waktu. Berdasarkan jalur reaksinya, hukum laju dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum laju elementer atau elementary reaction rate dan non-elementary atau non-elementer. Nah, hukum laju elementer itu didasarkan pada reaksi yang biasanya terjadi satu tahap dan laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi atau reaktan. Ada reaksi sama dengan koefisien stoichiometry ya, ini saya rasa sudah tahu kita semua. Dan yang kedua adalah hukum laju non-elementer. Cirinya yaitu yang pertama, beberapa tahap reaksi untuk menjadi produk dan laju reaksi tidak dapat ditentukan dari koefisien stoichiometry. Kalau misalnya kita tahu koefisiennya misalnya alfa ditambah beta, maka biasanya ini menjadi orde dari hukum laju gitu. Namun untuk reaksi non-elementer kita tidak bisa langsung mengatakan demikian. Dan yang terakhir, orde reaksi ditentukan melalui eksperimen. Itu saja. Itu juga untuk yang elementer ya sebenarnya.